Ketika nafas sebuah kota terganggu, ketika sepinya sebuah desa tersenduh, ketika mata memandang saling beradu, muncullah hati, muncullah watak, muncullah pemuda jantan pelindung dan perkasa. Teater Sanggar Prativi bekerja sama dengan Sanggar Cerita dan PT Bayer Indonesia, produsen obat flu Revagan. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegal linu, ataupun nyeri otot. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Mempersembahkan sebuah serial Galang Gemilang. Galang Gemilang, sebuah serial yang didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivone Rose, Chris Urspon, Neni Haryoko, Ana Sambayon, Bambang Jeger, Asti Suhastra, Wenda S. Lubis, Edi Dosa, dan lain sebagainya. Aku tidak punya niat untuk membunuh orang. Sejahat apapun orang itu di mata masyarakat, aku dendam pada kejahatan. Aku dendam pada fitnah, iri, dengki, entah apa lagi yang mencelakakan orang satu dan lainnya. Aku hanya ingin membukakan mata mereka pada dunia mereka, pada kejahatan yang barangkali telah mereka geluti selama ini. Dengan membuka dunia mereka, barangkali, dan kuharapkan mereka melihat sisi lain, kebaikan, kebenaran, Os. Dalam episode Dendam Orang-Orang Buangan menampilkan seri ke-127 dengan judul Sarang Anak-Anak Liar. Naskah karya Agus Suryo Santoso. Dalam seri ini didukung oleh para pelaku Ferry Fadli sebagai Galang, Edi Juni sebagai Boy Baret, Sunario sebagai Mat Rompal, Herman Wijaya sebagai Buyung Coder, Ashari sebagai Bagor, Estu Irene sebagai Hesti, dan Elias, pembawa cerita. Teknik dan montase, Joko SP, dengan sutradara, Bambang. Selamat menikmati. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Ku dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegal linu, ataupun nyeri otot. Revagan, Revagan. Revagan bekerja efektif membebaskan gejala flu. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Mobil ambulans yang dicuri oleh dua pelarian narapidana, Mat Rompal dan Boy Baret, tampak meluncur melesat dalam kecepatan tinggi. Sementara mobil-mobil patroli di belakangnya terus mengejarnya dalam jarak yang makin lama makin dekat.
Sementara di dalam mobil ambulan itu sendiri, terjadi pergulatan seru antara Boy Baret dan Galang. Sedangkan Mat Rompal sibuk mengemudikan mobil tersebut tanpa menghiraukan gadis yang berada dalam mobil itu menggigil ketakutan. Si Poem masih sibuk menghadapi si Galang bangsat ini. Setan. Boy, cepat habisi si Galang keparat itu. Kalau perlu, lemparkan dia keluar mobil. Tidak gampang, Bung. Kalau tanganku tidak terikat seperti ini, kalian berdua sudah sejak tadi kulemparkan keluar mobil ini. Bunuh kau, bunuh. Anak jadah. Lagi-lagi kau tendang luka di pahaku, keparat. Aduh. Jangan, sakit. Sial kau. Dalam keadaan tangan terikat seperti itu, tidak ada pilihan lain bagi Galang selain terus-menerus menendang luka di paha Boy Baret dan membiarkan lelaki itu meraung-raung kesakitan. Sementara itu, Mat Rompal tak mampu membantu karena harus tetap memegang kemudi dalam kecepatan yang kian menggila, mencoba menghindari kejaran mobil patroli. Sial. Tujuanku semakin dekat, tapi mobil-mobil polisi itu tidak boleh tahu markas kami. Ya, apa boleh buat? Aku terpaksa harus membelokkan mobil ini lewat lereng di depan sana itu. Meskipun resikonya mobil ini mungkin akan terbalik. Ya, tapi harus. Boy, awas! Aku akan membelokkan mobil ini lewat lereng di depan itu. Dengan nekat, Mat Rompal menyentakkan kemudi ke kanan, dan mobil ambulan itu melompat bagaikan terbang menuruni lereng terjal di tepian jalan raya itu, dan meluncur deras menerobos semak belukar dan lenyap tanpa jejak, sehingga mobil-mobil polisi itu terpaksa menghentikan pengejarannya. Aku sudah katakan, kalian harus terus berusaha mencari jejak kawanmu, Boy Baret dan Mat Rompal. Jangan sampai polisi menangkap mereka kembali. Jangan sekali-kali pulang hanya untuk melaporkan bahwa usaha kalian gagal. Tahu? Goblok semua. Di mana rasa setia kawan kalian terhadap sesama teman sendiri? Ingat, si Boy dan si Rompal itu masuk penjara karena membunuh dan merampok. Yang hasilnya kalian juga ikut merasakannya. Dan setelah mereka berhasil lari dari penjara, kita harus membantu mereka untuk kembali ke sini dalam keadaan selamat. Aku, si Buyung Codet, tidak akan pernah menyia-nyiakan setiap tetes keringat anak buahku, termasuk kalian. Cepat! Cari si Boy dan si Rompal sampai ketemu. Sekarang, hayo! Agor! Agor! Iya, Bos. Bos. Sudah sering ku bilang, jangan lagi memanggilku dengan sebutan bos. Tahu? Aku memang pimpinanmu, tapi aku tidak tergila-gila dengan sebutan bos. Kita di sini bukan kumpulan orang-orang kantor, tapi kita ini kumpulan para bajingan. Aku bajingan, kau bajingan, semua kita bajingan. Dan sesama bajingan, tidak layak ada sebutan bos. Namaku Buyung Codet. Dan kau juga harus memanggilku dengan sebutan Buyung Codet. Mengerti? Mengerti, Bos. Codet. Goblok! Goblok!
Badan kayak badak, tapi otakmu seperti otak kucing. Nah, bagaimana dengan tugasmu yang kusuruh kemarin? Sudah, Bos. Maaf, Codet. Saya sudah kerjakan, Bos. Maaf, Codet. Peti-peti itu sudah saya simpan dalam gudang bawah tanah bersama teman-teman. Tidak ada yang tertinggal? Dan jumlahnya sudah kau hitung semuanya? Sudah, semuanya sudah dihitung, lengkap. Bagus. Dan ingat, apa yang pernah kupesankan kepadamu, yaitu kalau kau sewaktu-waktu merasakan keberatan hidup di sini, kau boleh keluar dari kelompok ini untuk cari pekerjaan yang lain yang kau sukai. Tapi kalau kau sampai membocorkan rahasia di tempat ini, kau akan kucari dan kubunuh. Tidak. Saya senang di sini. Saya di sini benar-benar merasa sebagai manusia yang dihargai dan keluar kau. Coba lihat apa yang terjadi di luar sana. Bos, Codet, kawan-kawan kita datang dengan membawa Boy Baret, Mat Rompal, dan seorang tawanan laki-laki. Cepat, suruh mereka masuk. Bagus, Boy, Rompal. Akhirnya kalian bisa lolos dan kembali dengan selamat. Boy, kenapa pahamu itu? Diserempet peluru waktu sedang memanjat tembok penjara. Tapi berdarah lagi gara-gara ditendang laki-laki bangsat ini. Laki-laki yang pingsan ini, dia polisi? Dia adalah Galang. Ya. Jadi ini tampang manusianya yang bernama Galang. Tampan dan masih cukup muda. Hebat, kalian bisa membawa tawanan yang berharga. Oke, Boy, istirahatlah dan teman-temanmu akan merawat lukamu. Baik, Codet. Tapi beritahu aku, kalau si Galang itu sudah sadar dari pingsannya, aku akan membalas perlakuan yang kasar terhadap. Oke. Kau boleh menghajarnya sampai mampus. Memang si Galang ini tidak boleh dibiarkan leluasa malang melintang, menghalangi setiap kegiatan kejahatan. Padahal dia tak pernah tahu kenapa kejahatan bisa lahir. Oke, sekarang aku ingin bicara dengan kau, Mat Rompal. Sudah lama aku tidak menikmati bir yang begini nikmat. Jawab dulu. Bagaimana kau bisa sampai kemari? Aku dan Boy mencuri mobil ambulan. Dan mobil itu kami dorong masuk jurang untuk menghapus jejak. Tapi seorang tawanan wanita yang kami bawa berhasil kabur. Dilepaskan oleh si Galang ini. Tawanan wanita? Kau jangan terlalu ceroboh. Dengan sembarangan menyandera orang. Nanti tempat persembunyian kita ini bisa diketahui oleh orang lain. Tahu? Justru aku menawan gadis itu supaya dia tidak melaporkan kami pada polisi. Bagaimana si Galang ini bisa membebaskan wanita itu? Waktu mobil ambulan yang kami kendarai terguling di dekat bibir jurang. Ya, entahlah bagaimana caranya Galang mempergunakan kesempatan itu untuk melepaskan ikatan tangan dan kaki wanita tersebut. Dan wanita itu berhasil kabur ke barat. Bagor! Ya, ada tugas untuk saya. Sebar semua orang-orang kita untuk mencari dan menangkap seorang wanita yang sialan. Rompal, mana aku tahu ciri-ciri wanita itu? Kau yang harus memimpin orang-orang kita untuk menangkapnya kembali dan menunjukkan arah pengejaran. Dan sesudah itu, kau baru boleh beristirahat. Baik, aku akan pergi. Ayo, Bagor. Hei, tolol. Ganti dulu seragam penjara yang kau kenakan itu, goblok.
kelabu menjelang, ku dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Refagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Refagan, Refagan, Refagan bekerja efektif, membebaskan gejala flu. Refagan membebaskan derita yang menyertai flu. Refagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Di mana aku? Kau ada di kandang musuhmu, Galang. Dan di sini nasibmu akan lain. Siapa kau? Aku adalah salah seorang yang benci karena kau pernah lahir. Aku tidak mengerti yang kau katakan. Dan tidak banyak yang bisa kuingat. Aku hanya ingat ketika 2 orang pelarian penjara menyandera aku. Dan salah seorang dari mereka yang bernama Boy Barret memukul kepalaku dengan gagang senapan hingga aku pingsan. Bagus. Kedua pelarian penjara itu adalah anak buahku. Akulah pimpinan mereka. Pimpinan setiap orang yang menghuni gedung ini. Jadi tempat ini adalah sarang penjahat, sarang sekelompok orang-orang yang selalu kau benci. Aku tidak pernah membenci penjahat atau orang sejahat apapun. Aku hanya berusaha untuk menyadarkan cara hidupnya yang salah. Setan kau. Setiap orang yang merasa dirinya baik selalu mengatakan itu. Mereka mengatakan bukan menghukum penjahat, tapi menyadarkan. Omong kosong. Justru kami inilah yang harus menyadarkan mereka. Menyadarkan kau bahwa bukan tanpa alasan kami merubah diri kami menjadi manusia-manusia jahat. Dimanapun seorang penjahat selalu mempunyai setumpuk dalih untuk menutupi kegilaan. Lancang mulutmu. Itu hanya sekedar pelajaran untuk kelancangan mulutmu. Dan aku bisa berlaku lebih ganas lagi. Kalau saja tanganku tidak terikat seperti ini, kau akan kuhajar sampai merangkak-rangkak. Justru kaulah yang nanti akan kubuat merangkak dan menyesali pertemuan dengan aku. Si Buyung Jodet. Sekarang, aku masih mempunyai peri kemanusiaan untuk membiarkan kau tetap hidup. Tapi kalau anak-anak buahku nanti yang memasuki ruangan ini, aku tidak yakin. Apakah mereka juga akan membiarkan dirimu tetap hidup? Yang jelas, di tempat inilah petualanganmu akan berakhir, Galang. Tidak akan semudah itu. Kalau gadis yang melarikan diri itu berhasil melapor ke polisi, tidak akan sulit bagi dia untuk melacak jejak kalian sampai ke tempat ini. Dan itu berarti kegiatan kejahatanmu akan tamat. Begitu. Yang lari itu cuma seorang wanita, Galang. Dan ia tidak akan mampu menandingi gerak cepat anak buahku yang sudah kusebar untuk mengejarnya. Dan kerja setiap anak buahku tidak pernah setengah-setengah. Kau akan segera tahu nanti. Bos, Jodet, wanita itu sudah tertangkap. Nah, kau dengar, Galang? Begitu mudah anak buahku meringkus wanita yang kau harapkan bisa memanggil polisi itu. Oke, Bakor. Bawa tawanan itu masuk. Oh, kiranya seorang gadis yang cukup cantik.
Lepaskan ikatan gadis ini. Dan kalian keluar semua. Matrompal, kau boleh beristirahat sekarang. Selamat datang di tempat kami, Nona. Maaf jika aku terpaksa menangkapmu kembali. Tapi kau tidak usah khawatir tinggal di tempat ini selama kau tidak membuat ulah. Kau pasti kenal laki-laki yang terikat di tiang sudut ruangan itu? Dia nasibnya sedikit buruk karena terlalu banyak tingkah. Tidak perlu menangis. Di sini memang sarangnya bajingan dan aku adalah pimpinan mereka. Tapi kami bukan bajingan-bajingan bejat yang suka merusak wanita. Tujuan kami hanya ingin agar masyarakat terbuka matanya bahwa manusia seperti kami juga ada. Dan kami akan menebas semua yang bermaksud menghalangi kami, termasuk pemuda itu yang merupakan musuh bebuyutan kaum bajingan seperti kami. Sebelum aku mati, kau tidak akan bisa menghentikan aku, Codot. Apa katamu? Codot? Bangsat. Namaku Buyung Codet tahu? Codet. Bukan Codot. Kau jangan main-main dengan nama kebanggaanku ini. Persetan. Siapapun nama kebanggaanmu, bagiku kau tidak lebih dari seekor codot. Kepala kau. Ingat, setiap perlakuanmu terhadapku akan kuperhitungkan. Camkan itu. Bicaralah semaumu, Galang. Tapi di tempat ini hari-hari sisa umurmu sudah mulai bisa dihitung. Nah, aku akan pergi dulu. Kalian berdua boleh ngobrol sepuasnya. Asal jangan coba-coba kabur.